Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang karakteristik seri CMOS teknologi tegangan rendah. Saya di sini dengan nama Zanita Zulwidat dengan beranggota Alfia Mirza Salsabila, Rofiatun Nafisa, dan Sofiatul Qulub. Mari kita bahas materi tentang karakteristik seni CMOS. IC CMOS tidak hanya menyediakan semua fungsi logika yang sama yang tersedia dalam TTL, tetapi juga beberapa fungsi tujuan khusus yang tidak disediakan oleh TTL. Beberapa seri CMOS yang berbeda telah dikembangkan dari waktu ke waktu karena produsen telah berupaya untuk meningkatkan karakteristik kinerja. Sebelum kita melihat berbagai seri CMOS, akan membantu untuk mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan ketika IC dari keluarga atau seri yang berbeda akan digunakan bersama-sama. Atau sebagai pengganti satu sama lain, kompatibel dengan pin 2 IC kompatibel dengan pin jika konfigurasi pinnya sama. Misalnya, pin 7 pada kedua IC adalah ground, pin 1 pada keduanya adalah input ke inverter pertama, dan seterusnya. Secara fungsional setara, dua IC secara fungsional setara ketika fungsi logika yang dijalankan sama persis. Misalnya, keduanya berisi 4 gerbang NAND, 2 masukan, atau keduanya berisi 6 flip-flop D dengan pemicu clock sisi positif. Kompatibel secara elektrik. Dua IC kompatibel secara elektrik jika keduanya dapat dihubungkan secara langsung tanpa perlu melakukan tindakan khusus apapun untuk memastikan pengoperasian yang tepat. Lanjut. Tabel 89, keluarga logik sirkuit terpadu, tegangan 1 daya. 1. Perangkat seri 4000 atau 14000 dan seri 74C beroperasi dengan nilai font berkisar antara 3 hingga 15 V, yang membuatnya sangat serbaguna. Perangkat ini dapat digunakan dalam sirkuit yang dioperasikan dengan baterai bertegangan rendah, dalam sirkuit standar 5 V, dan dalam sirkuit yang menggunakan tegangan supply yang lebih tinggi atau mencapai batas kebisingan yang diperlukan untuk mengoperasikan di lingkungan dengan bisingan tinggi. Seri 74HC atau HCT, 74AC atau ACT, 74AH, C atau AHC beroperasi pada rentang tegangan supply yang jauh lebih sempit, biasanya di antara 2 dan 6 V. 2. Rangkaian logika yang dirancang untuk beroperasi pada tegangan yang lebih rendah, misalnya 2,5 atau 3,5 V. Juga tersedia setiap kali perangkat yang menggunakan tegangan 1 daya yang berbeda dihubungkan dalam sistem digital yang sama. Tindakan khusus harus diambil. 3. Tingkatkan tegangan logika, yaitu level tegangan input dan output akan berbeda untuk seri CMOS yang berbeda. Tabel 8/9 ini mencantumkan untuk berbagai CMOS setara seri TTL. Baik, selanjutnya karakteristik seri bagian CMOS gambar 8.25 ini. Perhatikan bahwa secara umum perangkat CMOS 25 memiliki margin noise yang lebih besar daripada TTL. Perbedaannya akan lebih besar lagi jika perangkat CMOS dioperasikan pada tegangan supply lebih besar dari 5 V. 1. Pembuangan daya. Bila rangkaian logika CMOS dalam keadaan statis tidak berubah, disipasi dayanya sangat rendah. Kita dapat melihat alasannya dengan memeriksa setiap rangkaian yang ditunjukkan pada gambar 822 hingga 824.
Perhatikan bahwa terlepas dari keadaan keluaran, selalu ada resistansi yang sangat tinggi antara terminal VIP dan ground karena selalu ada MOSFET mati di jalur arus. Hal ini menghasilkan disipasi daya DC CMOS tipikal hanya 2,5 nW per gerbang saat FOB 5V. Bahkan pada FOB 10V, daya ini meningkatkan menjadi hanya 10 nW dengan nilai-nilai ini untuk PP. Mudah untuk melihat mengapa CMOS sangat cocok untuk aplikasi yang menggunakan daya baterai atau daya cadangan baterai. 2. PD meningkat dengan frekuensi. Disipal daya IC CMOS akan sangat rendah selama dalam kondisi DC. Sayangnya, PP akan meningkatkan sebanding dengan frekuensi saat rangkaian beralih status. Misalnya gerbang CMOS NAND yang memiliki P10nW dalam kondisi DC akan memiliki P 0,1 mW pada frekuensi 100 kpps dan 1 mW pada 1 MHz. Alasan ketergantungan pada frekuensi ini diilustrasikan dalam gambar 825. Seperti pada gambar tersebut, berarti 825 adalah alasan ketergantungan pada frekuensi ini. Lanjut. Gambar 826. Seperti NMOS pada PMOS, input CMOS memiliki resistasi yang sangat besar. 10-20 pada dasarnya tidak menarik arus dari sumber sinyal. Namun setiap input CMOS biasanya menyajikan beban 5 PF ke ground. Kapasitas input ini membatasi jumlah input CMOS yang dapat digerakkan oleh satu output CMOS. Lihat 826. Output CMOS harus mengisi dan mengeluarkan kombinasi paralel dari semua kapasitas input, sehingga waktu pengalihan output akan meningkatkan sebanding dengan jumlah beban yang digerakkan. Baik, biasanya setiap beban CMOS meningkatkan penundaan propagasi sirkuit penggerak sebesar 3 ns. Misalnya, gerbang NAND 1 pada gerbang 826 mungkin memiliki IPLH 25 ns jika tidak menggerakkan beban. Ini akan meningkatkan menjadi 25 ns 20 jika menggerakkan 20 beban. Gambar 826 setiap CMOS. Masukkan menambah total kapasitas beban yang dilihat oleh keluaran gerbang penggerak untuk beban lainnya. Dengan demikian, fan out CMOS bergantung pada penundaan progresi maksimum yang diizinkan. Biasanya, keluaran CMOS dibatasi pada fan out 50 untuk operasi frekuensi rendah 1 MHz. Tentu saja, untuk frekuensi tinggi, fan out harus lebih kecil. Kecepatan peralihan, meskipun kemes seperti NMOS dan PMOS harus menggerakkan kapasitas beban yang relatif besar, kecepatan pengalihannya agak lebih cepat karena resistensi keluarnya yang rendah di setiap status. Keluaran NMOS harus mengisi kapasitas beban melalui resistasi yang relatif besar 100 kN. Di sirkuit ini, CMOS resistasi keluaran dalam status tinggi adalah ROS dari P-MOSFET yang biasanya 1 kF1 atau kurang. Ini memungkinkan pengisian kapasitansi beban yang lebih cepat. Rata-rata 50 ns pada FDD5F dan 25 ns pada FON 10V. Alasan peningkatan FPD saat FFO ditingkatkan adalah bahwa ROM pada MOSFET berkurang secara signifikan pada tegangan supply yang lebih tinggi. Jadi, tampaknya FOR harus dibuat sebesar mungkin untuk operasi pada frekuensi yang lebih tinggi. Namun, font yang lebih besar akan menghasilkan peningkatan disipasi daya. Lanjut, sensitivitas statis. Pelepas muatan listrik statis
ESD menyebabkan kerusakan pada banyak peralatan elektronik setiap tahunnya, dan produsen peralatan telah mencurahkan perhatian yang besar untuk mengembangkan prosedur penanganan khusus untuk semua perangkat dan sirkuit elektronik. Berikut beberapa sebagian besar laboratorium teknik, fasilitas produksi, dan departemen layanan lapangan. 1. Hubungkan rangka semua instrumen uji, ujung besi solder, dan meja kerja. Jika terbuat dari logam, ke tanah, misalnya colokan bulat pada colokan 120 FAC. Ini mencegah 10/10 teknologi tegangan rendah. Produsen IC terus mencari cara untuk menempatkan perangkat semikonduktor, dioda, resistor, transistor, dan lain-lain lebih dekat satu sama lain pada sebuah chip, yaitu untuk meningkatkan kepadatan chip. Kepadatan yang lebih tinggi ini memiliki setidaknya dua manfaat utama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.